Pada tahun 1950-an, Indonesia sedang dalam masa transisi setelah kemerdekaannya, dan situasi politik internasional sangat bergejolak. Salah satu peristiwa yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas adalah kisah seorang tentara Indonesia yang terperangkap dalam Perang Dingin antara Blok Barat dan Blok Timur, yang melibatkan Uni Soviet, Rusia, sebagai salah satu kekuatan besar. Namanya adalah Prasetyo, seorang tentara Indonesia yang ditugaskan untuk menjalani pelatihan militer di luar negeri sebagai bagian dari kerjasama antara Indonesia dan Uni Soviet. Dianggap sebagai prajurit pilihan, ia berangkat bersama sejumlah rekannya ke Moskow untuk mengikuti program pelatihan di Akademi Militer Soviet. Mereka diajari berbagai keterampilan, mulai dari taktik militer hingga teknologi persenjataan canggih yang saat itu hanya dimiliki oleh sedikit negara di dunia. Namun, kerjasama ini tidak berlangsung mulus. Ketegangan internasional semakin meningkat, dan dalam salah satu pertemuan, terjadi perbedaan pendapat yang sangat tajam antara para tentara Indonesia dan otoritas Soviet mengenai cara-cara pelatihan yang dianggap keras dan tidak manusiawi. Pada suatu hari, ketegangan ini memuncak ketika beberapa anggota kelompok Indonesia terlibat dalam unjuk rasa yang menuntut perubahan dalam cara pelatihan yang lebih manusiawi. Demonstrasi ini langsung direspons oleh pemerintah Uni Soviet dengan penangkapan terhadap para peserta yang terlibat. Prasetyo dan beberapa rekan lainnya ditangkap dan dimasukkan ke dalam salah satu penjara paling kejam yang terletak di wilayah terpencil Siberia. Penjara ini dikenal dengan nama Lubyanka, sebuah tempat yang penuh dengan siksaan fisik dan mental, di mana para tahanan diperlakukan seperti binatang. Dinding penjara yang dingin, sel-sel yang sempit, serta penjaga yang sangat brutal membuat kehidupan di dalamnya sangat mengerikan. Bahkan, bagi Prasetyo yang terlatih, keadaan ini sangat menekan. Namun, dia tidak pernah menyerah dan selalu berharap untuk kembali ke tanah air. Di dalam penjara, Prasetyo dikejutkan dengan perlakuan kasar yang dia dan rekan-rekannya terima setiap hari. Mereka diberi makanan yang sangat buruk, seringkali hanya berupa roti keras dan air yang terkontaminasi. Penyiksaan fisik dan mental yang dilakukan oleh para penjaga membuat suasana di dalam penjara semakin mencekam. Tapi di tengah penderitaan itu, Prasetyo tidak pernah kehilangan harapan. Sebagai seorang tentara terlatih, ia tahu bahwa kekuatan mental dan keberanian adalah kunci untuk bertahan. Selama berbulan-bulan, ia mengamati setiap sudut penjara, mengingat pola rutinitas para penjaga, serta mencari kemungkinan jalan keluar. Di dalam penjara yang begitu terkendali ketat ini, kesempatan untuk melarikan diri sangat langka. Namun, Prasetyo tidak pernah berhenti mencari cara. Pada suatu malam yang gelap, ketika kebanyakan penjaga sedang lengah karena adanya kerusuhan kecil di beberapa sel lainnya, Prasetyo memutuskan untuk mengambil risiko besar. Ia berhasil mengumpulkan alat-alat sederhana yang ditemukan selama masa penahanannya, potongan logam, batu tajam, dan tali yang ia buat dari kain robek. Dalam beberapa minggu, ia berhasil membuat sebuah lubang kecil di salah satu tembok selnya yang terbuat dari batu tebal. Setiap malam, ia melanjutkan pekerjaan ini dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menarik perhatian para penjaga. Setelah berbulan-bulan persiapan, lubang itu cukup besar bagi Prasetyo untuk menyelinap keluar. Pada suatu malam yang sangat dingin, ia memutuskan untuk bertindak. Setelah memastikan bahwa para penjaga tidak berada di dekatnya, ia merangkak keluar melalui lubang tersebut dan masuk ke lorong gelap di balik dinding penjara. Di luar penjara, Prasetyo masih harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Ia terperangkap di tengah hutan Siberia yang luas, dengan suhu yang sangat ekstrim. Tanpa perlengkapan dan dengan hanya sedikit makanan yang bisa ia bawa, ia harus bertahan hidup dengan mengandalkan keterampilan bertahan hidup yang dia pelajari selama pelatihan militer. Ia tahu bahwa untuk dapat selamat, ia harus terus bergerak, menjauhi pemukiman dan daerah yang terkontrol oleh pemerintah Soviet. Dalam perjalanan yang panjang dan penuh bahaya itu, Prasetyo menghadapi berbagai rintangan. Ia terpaksa bersembunyi dari patroli militer dan menghindari jebakan yang bisa membawa kembali ke penjara. Namun, keberaniannya terus membara. Setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju kebebasan dan tanah air. Setelah berhari-hari bersembunyi, akhirnya Prasetyo tiba di perbatasan negara-negara Eropa Timur yang terletak dekat dengan Uni Soviet. Di sini, ia bertemu dengan seorang warga negara asing yang bersimpati padanya dan membantunya untuk melarikan diri ke negara ketiga. Setelah menjalani perjalanan yang sangat sulit, Prasetyo akhirnya sampai di Kedutaan Besar Indonesia di negara tersebut, yang segera mengatur untuk membawa dia pulang ke tanah air.
Setibanya di Indonesia, Prasetyo disambut sebagai pahlawan. Kisah pelariannya dari penjara paling kejam itu menjadi legenda di kalangan tentara Indonesia. Ia menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil, bahkan dalam situasi yang paling mencekam sekalipun. Keberaniannya, ketabahan, dan semangat untuk kembali ke tanah air menjadi simbol perjuangan yang menginspirasi banyak orang, bahwa kebebasan adalah hak yang tidak bisa direnggut begitu saja, dan bahwa seorang prajurit sejati tidak akan pernah menyerah. Cerita Prasetyo menjadi bukti bahwa, meskipun dihadapkan pada situasi yang sangat sulit dan tidak ada harapan, tekad yang kuat dan keberanian bisa mengubah nasib seseorang. Seperti yang diajarkan dalam pelatihan militer, tidak ada yang lebih penting daripada keinginan untuk bertahan hidup, untuk berjuang demi kebebasan dan demi masa depan yang lebih baik.